Halo teman-teman. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar motor starter pada tipe Yamaha. Terutama di sini unitnya adalah motor Vega ZR ya. Yaitu sama dengan Jupiter Robot. Karena cc-nya sudah sama 115. Dan di depan saya ini adalah motor starternya. Mungkin bagi teman-teman semua, khususnya dari merek Yamaha, motor starter tidak beda jauh. Bentuk-bentuknya sama seperti ini. Mau yang Mio, mau Jupiter yang dulu, mau Vixen, mau NMAX. NMAX-nya yang pertama, keluaran pertama, Mio M3, Mio J, Mio Sporty, Mio Smile, itu semua, hampir semua tipe motor starternya sama seperti ini. Oke. Bagi teman-teman semua misalkan terkendala pada motor starternya, seperti tidak bisa di starter walaupun aki sudah ganti baru, dan terutama di bendiknya harus dicek dulu ya. Kalau misalkan ada bunyi cetek cetek cetek, berarti bendik masih berfungsi dengan normal. Ingat dengan catatan itu. Catatan bendiknya harus normal ya. Bendik cara kerjanya sama seperti relay pada kendaraan mobil atau motor. Bendik itu fungsinya sama kayak relay gitu. Kalau di motor kan lebih terkenalnya bendik gitu namanya. Kalau misalnya bahasa lain relay bisa, karena sistem kerjanya sama. Oke, misalkan gitu ya. Di sini saya kasusnya tidak bisa di starter walaupun akinya sudah diganti baru. Bendik starternya masih bagus. Kenapa sih ini nggak bisa berfungsi dengan normal? Bisa jadi karena coolnya habis atau dalamnya berkarat, bisa, atau yang lainnya. Kita buka aja. Ya, di sini teman-teman, sini ada baut 2 ya. Ini bautnya bukan ukuran 8, karena ukuran 8 itu kegedean. Nah, ini adalah ukuran 8 ya. Tuh. Ini bukan ukuran 8. Ini ukuran 6. Kalau misalkan teman-teman pengennya lebih rapih permukaannya, beli kuncinya ukuran 6. Biasanya sepaket kayak kunci ring 8 10. Nah, itu biasanya 6 sama 7 atau 6 sama 5. Itu pasti ini sama. Karena saya tidak mempunyai kuncinya, saya pakai tang aja. Oke, kalau bautnya sudah terbuka, di sini harus ditahan pakai tangan. Kalau misalkan nggak ditahan pakai tangan, ini akan ke sana semua, terus kedorong karena di sini kan magnet. Oke, ini ditahan aja. Satu, dan ini dibuka. Ya, ternyata ini masalahnya. Waduh, ini lemnya
lem magnetnya udah habis ini. Lem magnetnya udah rusak, jadi magnetnya kebabat. Nah, ini yang menyebabkan motor starter tidak berfungsi, bisa dari magnet yang lepas ini. Oh, kebabat magnet. Oke, nah di sini kan ada dua ya. Tuh kalau yang ini masih bagus karena tidak kebabat ya. Oh, masih bagus. Oke. Ini penyakitnya udah ketemu. Ini adalah magnet yang lepas. Kalau misalkan magnetnya masih bagus nih teman-teman, misalkan wah magnet masih bagus, apanya ya? Nah, untuk mengecek selanjutnya di sini teman-teman harus membuka ini dengan cara menariknya ya. Langsung aja ditarik. Kebetulan ini mudah, biasanya suka susah. Nah, untuk di bagian dalam ini ya. Untuk bagian dalam teman-teman bisa mengganti brush ini 1 dan 2 ini ya, bisa diganti, tinggal beli partnya aja, beli yang KW, yang ori sama aja. Kalau misalnya yang ori itu jarang ya biasanya gitu. Kalau yang ori biasanya kebanyakan gitu mereknya yang KW, tapi dah kualitas mah bagus gitu. Kualitas masih bagus. Nah, untuk membelinya paling ya beda-beda harga. Kalau di tempat daerah teman-teman masing-masing, kebetulan saya ini di sini harganya 15.000, 12.000 sampai 15.000 lah. Nggak akan lebih dari itu. Ya gimana mereknya aja juga bisa. Nah, kalau misalkan ini berasnya teman-teman mau diganti, bagian yang sebelah sini itu langsung dibuka pakai obeng plus ya. Tetapi kalau bagian sebelah sana itu yang lawannya ini tidak bisa diganti dengan menggunakan mur ini dibuka, tidak bisa. Nah, ini harus disolder pakai solderan dan juga timah gitu. Nah, misalkan kalau misalnya diganti ini kan ini masih bagus nih, masih tebal. Kalau misalkan yang teman-teman sudah tipis, tinggal beli aja spare partnya. Kalau sudah beli nanti dipasang. Nah, nanti di sini teman-teman pasti dapat skrup ini sama pernya. Nah, ini. Nah, per ini. Nah, per ini teman-teman dapat per ini 2. Ini yang ini dapat berasnya 2, terus sudah. Biasanya kalau yang lebih lengkap itu skrup ini dapat. Skrup yang plus ini dapat ya. Nah, skrup yang ini dapat. Oke. Untuk cara menggantinya ini tinggal disolder aja, dicabut, langsung disolderkan lagi. Jangan lupa pernya dimasukkan biar ada penekanan pada brushnya, pada armaturnya ini ya. Gitu. Kalau misalnya ini sudah bersih, teman-teman, tinggal ini dibersihkan. Nah, di sini adalah ini armaturnya ya, atau disebut angker bisa sama aja lah. Nah, teman-teman di sini tinggal diamplas saja, dan di sini ada berupa garis-garis itu ya. Nah, garis-garis ini teman-teman tinggal digesek aja pakai peniti gitu, dibersihkan aja biar bagus lagi. Ininya diamplas biar mulus seperti baru ya. Kalau misalkan teman-teman males bongkar-bongkar, tinggal ke bengkel aja gitu. Ya di bengkel paling berapa lah untuk
biaya servis motor starter gitu kan, tergantung daerah dan tergantung harganya gitu, tergantung beda-beda bengkel. Kalau misalkan di resmi itu saya belum pernah ke bengkel resminya untuk memperbaiki motor starter. Dibongkar saja karena lebih mudah sih gitu. Nah itulah, oke, tinggal ini bersihkan dan nanti dicek. Oh ya, ini untuk kalau misalkan teman-teman ininya lepas ya, ini bisa diakalin dengan menggunakan plastik steel ataupun aralit yang bentuknya seperti cairannya dan berwarna putih, aralit atau plastik steel gitu. Kalau misalkan teman-teman punya plastik steel yang pakai plastik steel, kalau misalnya punya aralit pakai aralit gitu. Sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mengalami kerusakan pada sistem starter pada motornya gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih.